Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa ya kabarnya hari ini. Oke, sebelum Ibu atau kita memulai pelajaran pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar diberikan kemudahan, kejadian berpikir, dan kemudahan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, silakan ketua kelasnya Mbak Uma dipersilakan disiapkan. Siapkan doa baik. Pembelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum pembelajaran mulai ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan kalian boleh berdiri nanti menyanyikan lagu nasional. Nanti saat pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan rencana ya atau perhitungan kita. Oke. Ada yang mau bikin kesepakatan kelas? Yuk kawalin. Ya, apa Mbak? Kelasnya harus kondusif. Oke, harus kondusif. Ada lagi? Ya, Mbak. Tidak berbicara sendiri. Oke, tidak bicara sendiri. Mbak? Saling menghargai. Ada lagi? Tidak makan atau minum di kelas. Oke, tidak makan atau minum di dalam kelas ya. Harus kondusif. Kemudian harus saling menghargai, harus saling tidak berbicara sendiri dan tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Untuk materi kali ini ya, kita mereview materi sebelumnya dulu ya. Oke. Kemarin materinya kita sudah mempelajari tentang bab apa? Sel ya. Oke. Masih ingat nggak kemarin materinya? Masih. Ya, oke.
berbeda ya. Jadi setiap ekosistem itu memiliki peranan yang berbeda-beda. Oke, Ibu mau nanya nih sebelum kita mulai pelajaran. Oke, kira-kira, nah, selain manusia, di sini kan banyak kan manusia ya. Selain manusia, kira-kira apakah ada makhluk hidup lain di sekitar kita? Ada. Apa saja sih? Hewan, tumbuhan, ada lagi? Udah ada hewan dan tumbuhan. Oke. Kemudian bagaimana sih apa untuk bertahan hidup kalau hidup membutuhkan apa saja? Makan, sebagai minum. Kemudian apa lagi? Tempat tinggal. Oke. Apa lagi? Apa? Untuk melestarikan keturunannya apa? Berkembang biak atau reproduksi. Terus apa lagi? Sisi makhluk hidup atau aktivitas ya, atau terhadap rangsangan. Ya Allah. Kemudian, oke. Sebelum masuk ke ini materi, oke. Silakan kalian disimak dulu ya. Ini ada sebuah video. Ya. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan, sahabat selanjutnya akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti kalian akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama, dan nantinya setelah sahabat mempelajari materi ini, sahabat bisa lebih menjaga dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Yuk simak video berikut ini. Halo sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba kalian simak, perhatikan video berikut ya. Nanti ada kaitannya tentang materi interaksi makhluk dan lingkungannya ya. Kali ini juga bisa nanti buat Halo sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan, sahabat selanjutnya akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti kalian akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama, dan nantinya setelah sahabat mempelajari materi ini, sahabat bisa lebih menjaga dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Yuk simak video berikut ini. ya. Oke. Tadi ya itu pembukaan awal ya. Oke, tentang interaksi makhluk hidup. Oke. Kita masuk ke materi ya. Di sini kita masuk ke materi
yang tahu? Lingkungan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Kita sebagai manusia, kita tempat tinggalnya di mana? Di rumah. Ya kan nggak mungkin kita tinggal di rumah benar ya. Oke. Di rumah. Di mana? Lingkungan sendiri itu secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu ya. Di mana segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks ya, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain ya. Kemudian hubungan yang saling mempengaruhi ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu tatanan disebut sebagai ekosistem. Itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya bagi makhluk hidup. Iya atau tidak? Ya, sama seperti kita ya, manusia juga saling atau sangat berpengaruh di lingkungannya ya. Jadi makanya kita di lingkungan kita harus bersikap ya atau berperilaku dengan baik ya. Kemudian di sini ada pengertian ekologi ya dan ekosistem ya. Di mana ya ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kemudian ada komponen pada ekosistem ya. Pada komponen ekosistem ini dibagi menjadi ada dua ya. Yang pertama ada komponen biotik, ada komponen abiotik ya. Dari kata bio yang berarti makhluk hidup. Sedangkan abiotik berarti kebalikannya, berarti ya benda mati atau bukan makhluk hidup ya. Yang pertama yaitu komponen biotik ya, adalah makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan ya. Contohnya seperti apa? Kita manusia, hewan dan tumbuhan ya. Kemudian ada lagi jasad klinik ya, atau nama lainnya adalah decomposer. Oke. Kemudian berdasarkan fungsinya ya, di sini komponen biotik itu dibagi menjadi ada 3 ya. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, ketiga ada pengurai atau nama lainnya jasa training. Oke. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang komponen biotik. Apa saja sih? Kita lihat ya. Yang pertama produsen. Ya, apa sih itu produsen? Nah, produsen sendiri adalah suatu organisme ya, di mana organisme tersebut dapat membuat makanannya sendiri atau mampu mengolah atau membentuk makanannya sendiri, atau nama lainnya adalah autotrof. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan hijau, dan hanya tumbuhan hijau itulah yang dapat membuat makanan sendiri ya. Selain tumbuhan ada lagi nggak? Nggak ada, dan hanya tumbuhan saja. Itu kenapa disebut sebagai produsen ya. Oke. Kemudian contohnya tadi apa? Tanaman ya, atau tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis. Kemudian ada lagi yang kedua adalah konsumen ya. Oke. Konsumen berarti kebalikannya produsen. Kalau yang produsen dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan konsumen adalah suatu organisme yang tidak mampu mengolah makanannya sendiri, atau namanya hetero. Berarti membutuhkan produsen ya, atau makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Ya, misalnya kita sebagai manusia dan hewan ya, kita membutuhkan, biasa kita makan sayur, berarti kita membutuhkan tumbuhan ya, karena kita tidak mau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ya, berdasarkan tingkat trofiknya ya, terbagi menjadi ada konsumen tingkat 1, ada konsumen primer ya. Yang pertama konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ya, yaitu organisme yang makan tumbuhan hijau atau produsen saja, itu adalah konsumen tingkat 1. Kemudian ada konsumen tingkat 2 ya, yaitu organisme yang makan konsumen tingkat 1 atau primer ya. Nah, contohnya di sini berdasarkan jenis makanannya, konsumen
Kemudian ada lagi yang terakhir adalah decomposer atau pengurai. Nah, ini adalah suatu organisme yang berperan dalam proses pengurai ya, atau sisa organisme ya. Contohnya hewan mati atau tumbuhan mati nanti diurai oleh bakteri, oleh cacing, oleh jamur. Misal kalau makhluk hidup, misalkan tumbuhan hijau nanti dibiarkan lama-kelamaan akan membusuk, terurai oleh bakteri maupun jamur kalau organik. Kalau yang non organik bisa terurai enggak, dan itu biasanya lama ya. Kalau yang makhluk hidup itu lebih cepat terurainya. Jadi contohnya adalah pengurai atau decomposer. Kemudian jadi sudah yang biotik, sekarang adalah yang abiotik. Yang abiotik tadi apa? Berarti yang bukan makhluk hidup. Contohnya adalah ada cahaya matahari, ada apa nih? Air. Kemudian apa lagi nih? Suhu. Kemudian udara. Itu yang komponen yang abiotik. Ya, berarti yang tidak hidup. Selain itu apa lagi? Ada benda-benda mati ya, kayu, kemudian apa? Besi, batu, tanah, itu bisa termasuk komponen yang abiotik. Nah, di sini ya. Ini ada gambar satuan adalah ekosistem ya. Tadi kan sudah terbentuk dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme ya, atau individu sendiri. Di situ contoh organismenya apa? Gambar apa? Gambar rusa. Oke, rusa itu kemudian itu rusanya cuma satu. Kemudian rusa itu di lapangan ada berapa rusa itu? Ada berapa? 6. Kalau ada 6 rusa di lapangan itu membentuk suatu apa? Populasi. Kalau populasi itu adalah yang satu jenis. Oke, kemudian di atasnya lagi ada apa situ? Rusa, ada zebra. Terus kuda, ada singa ya, ada burung onta ya, atau burung elang ya. Itu membentuk apa itu? Komunitas. Kenapa namanya komunitas? Karena berbeda jenisnya. Oke, kemudian membentuk apa lagi di atasnya? Ekosistem. Ada apa saja di situ di ekosistem? Ada yang matahari, Tumbuhan, air, hewan, gajah ya. Oke, berarti saling melengkapi ya antara komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian membentuk kesatuan lagi yang paling besar atau namanya biosfer. Oke. Untuk sampai sini sampai paham? Maksud ada yang apa? Paham? Untuk komponen biotik abiotik? Oke. Oke, sebelum kita lanjut ya, aku mau melakukan tes breaking dulu ya. Oke. Kita akan nanti ikutin akan ibu ya, biar tambah semangat ya, biar tambah semangat. Oke. Nanti kita menyanyikan tepuk fokus ya, nanti ya. Nanti kita tepuk apa? Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Biar fokus ya. Oke. Oke, fokus. Bagaimana? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, ulangi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sudah fokus belum? Oke, coba kalau sudah fokus tepuk satu. Tepuk satu.
terjadi abiotiknya yang apa? Cahaya matahari yang biotiknya tumbuhan. Melakukan apa tumbuhan tersebut? Melakukan fotosintesis ya. Diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Berarti ada peranannya ya, biotik dan abiotik. Kemudian nah di sini ada lagi. Nah, contohnya interaksi antara komponen biotik dalam suatu spesies atau interspesifik. Contohnya pola interaksi kerjasama. Pernah lihat hewan itu? Gambar apa itu? Berang-berang. Apa berang-berang hidupnya di mana? Di air atau di sungai ya. Berang-berang itu memiliki kerjasama antara berang-berang itu dan berang-berang lainnya, itu membentuk bendungan ya di sungai ya. Biasanya seperti itu. Itu adalah pola interaksi. Contoh lain, kalian pernah lihat semut? Kalau kalian perhatikan semut itu kalau sedang berpapasan itu mesti angguk-angguk kepalanya ya. Dan suka gotong royong kan ya, kadang-kadang membawa makanan atau gula dan sebagainya, ya enggak? Dan hebatnya lagi semut itu bisa mengangkat bebannya sendiri ya, beban tubuh semut 5 kali lipat, ya 50 kali lipat malah ya dari beban semut. Luar biasa ya. Kalau kalian mengangkat temannya mesti kan keberatan ya, berarti kalah kalian sama semut. Kemudian ada lagi kompetisi. Oke, misalnya di sini persaingan atau perebutan pasangan, biasanya ya. Nah, perebutan makanan dan pasangan ya. Itu perebutan kan ya. Itu namanya adalah kompetisi. Yang menang nanti akan yang mendapatkan makanan atau mendapatkan pasangannya. Misalnya kalau hewan seperti itu. Kemudian ada lagi kanibalisme ya. Misalnya, nah di sini ada gambar apa? Kanibal kan? Ya, kalau makan satu jenis apa lagi? Temannya ya. Ada yang suka ikan lele? Suka ya? Ya. Selain ada lagi yang kanibal? Lagi ikan bawal? Iya, itu juga kanibal sama. Mau makan sejenis. Kemudian kemudian di sini ada pola interaksi antara komponen biotik dalam spesies yang berbeda atau interspesifik. Tadi interspesifik ini adalah interspesifik. Di sini adalah simbiosis ya. Masih ingat simbiosis? Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Yang saling menguntungkan. Oke, yang saling menguntungkan. Di situ ada gambar apa? Ikan badut dan anemon. Ikan badut dan anemon. Kira-kira menguntungkannya itu yang gimana? Oke, anemonnya sebagai tempat tinggal ikan badut, kemudian anemonnya nanti dibersihkan sama ikan badut. Dan sedangkan ikan badut di situ untuk melindungi ikan badut dari predator atau pemangsa. Itu adalah namanya simbiosis mutualisme. Untungnya di anemon bersih tempatnya, anemonnya di ikan badut terlindungi dari pemangsa. Kemudian ada lagi simbiosis, apa lagi? Komensalisme. Oke, komensalisme itu apa? Yang satu mendapatkan keuntungan, tapi yang lain Tidak dirugikan. Contohnya di sini ada apa? Gambar apa? Ikan hiu dan anemon. nemora. Keuntungannya bagi hiu apa? Apa? Keuntungannya ada nggak? Nggak ada ya. Berarti keuntungannya ada pada ikan remora. Ya, memakan sisa-sisa bangkai atau ada yang di hiu ya, atau plankton-planktonnya di hiu, dan hiu itu melindungi ikan remora tersebut terhadap pemangsanya. Jadi hanya untungnya pada remora, dan hiu pun tidak dirugikan juga ya. Itu yang komensalisme. Kemudian ada lagi yang parasitisme. Oke, parasitisme ini apa nih?
di sini contohnya ada gambar apa? Kambing, ada ayam. Kira-kira disebut netralisme bagaimana? Kayak kita mengaku satu sama lain. Kambing sama ayam makanya sama apa beda? Beda. Ya, kambing makan rumput, ayam makan biji-bijian. Jadi tidak perebutan makanannya. Oke. Kemudian ada antibiotsis ya, di mana pola interaksi antara makhluk hidup di mana yang satu menghambat yang lainnya. Contohnya di sini ada tumbuhan ya, Parencium itu jamur ya, biasanya tumbuh di tumbuhan pinus, kemudian nanti jamur tersebut mengeluarkan aroma yang menyebabkan rumput biasanya itu menjadi mati atau gersang, berarti mengganggu atau menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya atau yang berada di sekitarnya. Kemudian ada rantai makanan. Ya, oke. Bisa dilihat apa sih rantai makanan? Oke. Di situ kalian bisa dilihat ya, mana produsennya, mana konsumennya ya. Ya di situ coba yang di gambar sebelah kanan, yang produsennya yang tumbuhan. Konsumen tingkat satunya apa berarti? Oke, konsumen tingkat dua? Yang ketiga? Namanya? Iya, oke ya. Seperti itu ya. Sama seperti itu. Misalkan rumput, belalang makan rumput. Kemudian belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi pura atau dekomposer. Itu namanya rantai makanan. Jadi satu sel membentuk rantai. Seperti itu terus ya hidupnya ya. Kemudian ada jaring-jaring makanan ya, di mana kumpulan rantai makanan yang membentuk jaring ya, yang kompleks ya, terus kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Ya, hampir sama kayak rantai makanan tadi, tapi ini lebih kompleks. Misalkan padi bisa dimakan tikus, bisa. Padi bisa dimakan burung, bisa. Tikus bisa dimakan musang, bisa dimakan elang, bisa. Jadi bisa itu lebih kompleks jaring-jaring makanannya. Sama seperti yang gambar di sampingnya juga seperti itu. Itu adalah namanya jaring-jaring makanan. Kemudian di sini ada piramida makanan ya. Nah, coba kalian perhatikan atau simak. Ya. Di mana piramida makanan merupakan perbandingan antara produsen, konsumen satu dan konsumen dua ya. Semakin ke puncak ya, biomasanya semakin kecil ya. Agar rantai makanan tidak terputus, maka jumlah produsennya ya, berarti produsen yang paling apa? Bawah ya, harus lebih banyak ya dibanding konsumen satu. Jumlah konsumen dua lebih banyak dari konsumen tiga dan seterusnya. Jadi semakin bawah berarti semakin banyak ya, semakin ke atas semakin mengecil atau sedikit seperti itu. Oke. Paham? Kemudian di sini ada arusnya energi ya. Nah, seperti ini. Adalah perpindahan energi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau arus energi dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen tingkat satu, ke konsumen tingkat dua, sampai ke bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, ibu akan membagikan lembar RKPD ya. Oke, sebelumnya ibu bagikan kelompok ya. Yang satu kelompok ada 5 anak ya, satu kelompoknya 2 anak tadi. Ibu akan bagikan kelompoknya. Yang pertama ada kelompok air ya, kelompok tanah, kelompok udara dan kelompok suhu ya. Nanti kalian silakan mengisi lembar RKPD di sini ya. Di sini sudah ada arahannya atau cara kerjanya. Nanti kalian silakan menyimak materi yang tadi ibu telah sampaikan. Nanti ada videonya juga, nanti bisa buat referensi atau mengisi lembar jawab RKPD yang ada di kertas ini. Nanti silakan ditulis nama anggota kelompoknya ya. Misal kelompok air ada siapa aja, udara ada siapa saja, tanah siapa aja, seperti itu ya.
20 menit? Cukup? Ya, sampai 20 menit nanti maju presentasi ya. Setiap kelompok nanti maju membacakan hasil presentasinya. Sambil di review yang itu akan memutarkan video ya nanti. Oke, buat referensi jangan di sini. Oke. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang pengembangan dunia pendidikan. Stay tune. Ini referensinya aja. Nanti kalian bisa. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun ada di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ingat, biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan juga ekosistem. Lanjut lagi ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan sejenak habitat yang ada di lautan. Muncul lagi habitat. Coba tahan dulu, apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Yuk kita perhatikan habitat di lautan. Coba kita sebutkan satu persatu komponen biotik yang ada di lautan. Coba sahabat sebutkan. Ikan, ya ada ikan. Hewan air, macam ya. Ada kuda laut, penyu, bintang laut, anemon laut, dan masih banyak lagi tentunya. Kalau komponen abiotik, ada air laut tentunya, ada pasir, batu karang, dan juga ada oksigen. Coba apa bedanya biotik dan abiotik sahabat? Yang pertama komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri ataupun dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ada produsen yang memiliki sifat autotrof, konsumen itu yang memiliki sifatnya adalah heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Nah, produsen yang berperan sebagai autotrof itu merupakan komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, yang kedua adalah konsumen yang memiliki peran itu heterotrof. Nah, organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof. Begitu juga dengan manusia juga heterotrof. Nah, terdapat tiga jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi. Antara lain ada karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging. Ada herbivora, yang organisme di sini sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Kalau kedua-duanya namanya apa? Omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan ataupun dari makhluk hidup seperti daging misalnya dan organisme yang lain. Nah, peran yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup
yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Tentunya dengan adanya dekompose membuat keseimbangan ekosistem ini tetap terjaga. Nah, itu adalah komponen biotik. Apa itu komponen abiotik sekarang sahabat? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, sesuatu yang tidak hidup yang ada pada ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup itu dalam ekosistem antara lain air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan masih banyak yang lain. Berikut adalah pembahasan untuk memulai bagaimana dasar-dasar interaksi antar makhluk hidup. Tentunya jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar mendapatkan video-video selanjutnya pembahasan lanjutan dari bab interaksi makhluk hidup. Oke, itu cuplikannya ya, jelas ya, sama yang kayak tadi Ibu terangkan ya. Itu juga bisa sebagai referensi karena komponen yang biotik, abiotik seperti itu ya. Untuk menjawab lembaran KBD yang tadi Ibu bagikan. Silakan. Ada yang sudah selesai? Ya. Silakan. Ibu, di waktu masih ada waktu. 10 menit lagi. Boleh ditambahkan? Boleh. Ya tadi kan ada komponen yang ada di laut ya. Dapat saja tadi. Nah, itu boleh ditambahkan. Ikan, apa? Kamu boleh spesifik komponen biotik yang ada di laut. Komponen biotik yang ada di udara, misalkan seperti itu. Sudah sampai mana? Ya, sampai yang komponen biotik. Yang biotik sudah. Tinggal diisi yang ini ya, pertanyaannya. Sudah sampai mana? Bisa ditambahkan tadi komponennya ada di apa namanya di air. Tadi kan ada warang, apa? Ada ikan, ada kuda laut, itu boleh ditambahkan. Kalau memang lagi banyak nanti yang itu
diam saja. Ya, terus. Sudah pada semua ya? Oke, jadi tadi sudah mengamati ya. Oke, komponen biotik dan abiotik ya. Oke. Tadi komponen abiotik apa saja tadi? Ada apa saja? Kalau yang malam hidup ada apa saja tadi kamu komponennya? Yang biotik? Manusia. Boleh. Tumbuhan, hewan, kambing, apa lagi? Kucing, apa lagi? Terus apa lagi? Tadi yang ada di lautan ada apa saja? Laut, seperti itu. Terus kalau komponen yang abiotik, apa lagi? Terumbu karang, oksigen atau udara. Kemudian tadi sudah melihat tentang rantai makanan, ya. Rantai makanan apa tadi? Rantai makanan, di mana di dalamnya itu ada peranan apa? Produsen, konsumen, pengurai, pengusaha. Coba ada yang menjelaskan satu rantai makanan. Siapa yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Misalkan tumbuhan padi, ya dimakan apa? Nanti contohnya dimakan tikus. Oke, tikus dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ulat apa? Elang. Elang mati menjadi pengurai atau dekomposer. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Oke. Oke. Kita sudah mempelajari tentang apa? Pola interaksi ya atau makhluk hidup ya tadi ya. Oke. Tadi sudah ada komponen biotik, abiotik, kemudian kita mempelajari produsen, konsumen seperti itu ya. Kira-kira setelah mempelajari materi ini atau bab ini ya, oke, aku mau nanya nih bagaimana perasaannya kalian setelah mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Senang, seru. Terus apa lagi? Senang ya, asik ya. Jadi kita tahu tentang makhluk hidup ya yang ada di muka bumi ya, dari komponen biotik, abiotik, terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Rantai makanan, ekosistem. Iya. Kemudian apakah anda ya kalian ya mengalami kesulitan tidak saat membelajar ini? Ada ya. Nanti kalian bisa mengikuti ya. Ya. Apalagi ada tentang video-video ya, videonya yang membuat kalian oh ada gambaran. Oh, ini yang hidup di darat. Oh, ini
Diberi nama sama kelas. ya. Nomor abjadi ya. Dikatakan sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah kita ketemu bersama-sama ya. Ingat-ingat ya, ada yang ketik apa yang ketik. Jadi kalau sudah selesai kita cetaknya bersama-sama ya. Udah?
Kanan. Dibaca aja. 1, 2. Oke. 3. Sudah ya. Kalian pegang punya teman masing-masing ya. Tidak pegang punya sendiri ya. Oke. Nomor 1 siapa yang mau membacakan? 1. Ayo Paulin. Oke. 1. Lingkungan terdiri Yang lain menyimak ya. Paulin. lingkungan terdiri atas dua komponen utama yaitu komponen biotik dan abiotik. Betul? Betul. Oke. Oke. Nomor 2 apa? Ya enggak? Berikut ini yang termasuk komponen biotik adalah A. Manusia, hewan, tumbuhan, dan jalan planet. Betul? Oke, lanjut. Nomor 3? Ya. Oke. Interaksi antar molekul yang menunjukkan terjadinya simbiosis homeostatisme yaitu C. Amida yang menempel pada pohon. Betul? Oke. Lanjut nomor 4. Siapa yang membacakan? Jika di sawah terdapat seekor burung, 3 petani, 15 ekor belalang, 6 ekor katak, 2 ekor ular, dan ada sinar matahari, maka yang disebut individu adalah A. 1 ekor burung. Betul? Oke. Terus? Oke, baca dulu. Menurut suatu organisme disebut A. Habitat. Oke, Mbak. Habitat. Betul? Kemudian nomor 6. Kalau salah dicatat ya. Iya. Ya, nomor 6. Kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jari-jari makanan. Betul? Oke. Nomor berapa tadi? Lanjut nomor 7. Ini belakang Mas. Aja. 7. Ya. Ayo. Iya, bukan. Nomor 7. Tawar ini yang bukan merupakan hubungan simbiosis adalah D. Komunitas. Apa? Betul? Oke. Kemudian nomor berapa berarti? Nomor 8. Siapa yang membacakan nomor 8? Ya, nanti. Ini yang merupakan hubungan mutualisme adalah A. Kupu-kupu dan bunga, betul? Oke. Kemudian apa lagi? Nomor berapa berarti? 9. Oke. Bakteri, betul? Oke. Terakhir 10. Oke, rumah. Interaksi antara lembah yang mengambil star dari tunas sementara kehadiran logam membantu proses polimerasi bentuk bergolongan pada simbiosis mutualisme. Mutua? Oke. Coba dicek jawabannya, ada yang betul semua kan? Dicek itu dulu, ada yang betul semua. Coba dicek. Ya. Kira-kira setelah berapa? Ada yang betul semua nggak? Siapa? Ada nggak? Ini siapa? Ini siapa Mbak? Ini siapa yang betul semua? Jawa. Oke, tentang Jawa. Terus lagi? Apa lagi sama? Nafis, ya, oke, tepuk tangan. Terus lagi? Apa? Umayyah, oke, tepuk tangan. Terus lagi? Oh, Caroline, oke, itu. Ada yang betul semua? Siapa? Oke. Kakak ada yang betul semua, Kak? Iya, siapa? Oke, tepuk tangan. Kakak ada yang betul semua? Siapa? Oke. Mencoba. Oke, berarti banyak ya yang dapat nilai 100. Oke, silakan membaca ini dikumpulkan. Kami siap-siap kita pulang. Ya. Oke. Oke. Oke, sambil kelas tugas kelompok selanjutnya ya. Ya sudah. Sudah semua ya? Oke. Untuk tugas atau pertemuan selanjutnya, oke? Silakan untuk minggu depan kalian pelajari tentang materi selanjutnya ya, materi tentang sifat fisika dan